Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikkan hati mereka. Sabat petang, ayat hafalan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Sebuah fakta yang sederhana tentang kehidupan berlaku bagi kita semua. Semua kita berdosa. Kadang-kadang kita mendengar beberapa ahli meratapi ide dari ajaran Kristen tentang kondisi manusia yang secara mendasar sudah rusak. Tetapi semua yang bisa seseorang lakukan adalah melihat berita selama 1 hari atau lebih, atau juga melakukan survei singkat tentang sejarah manusia. Maka kebenaran dari doktrin Kristen ini menjadi jelas. Atau bahkan lebih mudah lagi, semua yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah melihat di cermin. Tidak begitu jauh sebenarnya. Siapa saja yang memiliki keberanian untuk melihat jauh ke dalam hati seseorang, yang sebenarnya merupakan tempat yang menakutkan, mengetahui kebenaran dari Roma 3 ayat 9 sampai 23 yang berakhir dengan kata-kata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu saja kabar baiknya ditemukan di dalam ayat selanjutnya, yaitu tentang dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hal yang sangat penting pada berita yang sangat luar biasa ini adalah pertobatan. Mengakui akan dosa kita, menyesali dosa itu, meminta pengampunan Allah atas dosa itu, dan pada akhirnya berbalik dari dosa tersebut. Karena kita ini penuh dosa, maka pertobatan haruslah menjadi bagian yang utama dari keberadaan kita sebagai orang Kristen. Dan pekan ini kita akan melihat ide tentang pertobatan sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Ulangan. Pandangan umum dan tema-tema pelajaran sepanjang minggu ini. Saat orang Israel akan memasuki tanah perjanjian, Musa menubuatkan bahwa suatu hari, karena ketidaksetiaan mereka, orang Israel akan dimuntahkan dari tanah itu. Gambaran tersebut menunjukkan atau mengajarkan bahwa umat Allah memiliki kebutuhan yang konstan untuk pertobatan. Sama seperti negeri itu telah bertobat dan mengembalikan penduduknya, mereka juga harus bertobat untuk kembali ke tanah tersebut. Cobaan orang Israel saat mereka menetap di negeri itu adalah mengira bahwa mereka sudah sampai di tempat tujuan dan tidak perlu berhati-hati lagi. Sedikit demi sedikit mereka mungkin kehilangan hubungan dengan Allah dan tuntutan hukumnya. Karena itu, dengan berpikir bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan, mereka akan keluar dari jalan-jalan lama. Inilah yang akan terjadi pada orang Israel yang akan ditipu oleh nabi palsu mereka. Para nabi ini akan memberi mereka ilusi kedamaian. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Yeremia 6 ayat 14. Nabi Yeremia kemudian mendorong mereka untuk bangun dan bertobat. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Ada ironi dalam pemikiran Alkitab tentang pertobatan. Maju berarti mundur. Adapun tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini adalah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari suatu struktur dari pertobatan, yakni kembali kepada Allah. Sebuah prinsip penting dalam kitab Ulangan yang akan menuntun kita pada tema-tema berikut ini. Tema yang pertama adalah mencari Allah. Bagaimana caranya kita mencari Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa? Dan apakah Allah akan ditemukan? Apakah memang betul-betul kita mencari Allah, atau Allah sebenarnya yang sedang mencari kita? Tema yang kedua adalah pengampunan Allah. Seberapa besar pengampunan yang Allah berikan kepada umat manusia ketika kita memberanikan diri datang kepadanya? Tema yang ketiga adalah kembali. Apakah yang dimaksudkan dengan kembali? Kembali dalam hal apakah itu? Dan tema yang terakhir adalah penggenapan nubuatan. Apakah yang dimaksudkan dengan penggenapan nubuatan di sini?
Mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak sepanjang minggu ini setiap hari mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga berkat Tuhan dapat selalu kita rasakan melalui pengalaman, cerita maupun sejarah dari bangsa Israel. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini setiap hari. Pelajaran ke-9 akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan akan terus bersama dengan kami. Berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.